Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ferry Motovlog Zero. Buat yang pengen terabas tapi pengen punya motor listrik, nggak mau beli dua motor, dan kalian on budget, kalian bisa cari motor ini. Ini dia United RX 6000, motor listrik yang bisa pakai buat terabas. Sebenarnya kayak gimana sih motor ini dan seperti apa keunggulan dari United RX 6000? Yuk langsung aja kita bahas. Oke teman-teman, sambil kita keliling walk around, kita lihat eksterior motor ini, kita bahas dulu dari sisi fitur dan dapur pacunya ya. Untuk mesinnya sendiri, performa top speednya di limit di 80 km/jam. Menggunakan baterai lithium 72 volt 54 ampere dengan sistem direct charging. Direct charging itu apa? Jadi kalian kabelnya langsung ditancap di motornya. Untuk beratnya sendiri ya di 170 kg ya. Dan powernya di sini yang terpenting 6000 watt dan range-nya sendiri di 120 km. Nah, yang menarik juga motor ini punya dua lubang casan. Nanti gue bakal tunjukin. Ini kita lihat belakang dan depan ya. Nah, kebetulan speedometer nyala, jadi kita bisa melihat lebih detail. Oke, kita bahas dari depan. Secara berurutan, windshield-nya memang agak kecil ya. Tapi fungsional tetap karena ini bentuknya seperti ini. Kalian bisa perhatikan nih warnanya like smoke. Jadi bukan clear ya. Kalau clear mungkin terlalu basic atau mungkin kalian agak bosan ya warna clear ya. Di sini dikasihnya yang warna like smoke. Kalau yang sebelahnya TX 3000 dikasihnya warna dark smoke ya. Ini like smoke. Lampunya kalian perhatikan dual zone ya dengan model DRL seperti ini bulat ya tuh. Nah, ini dari samping ada logo stiker RX 6000. Untuk spakbornya nih keren banget ya, dia berbahan plastik tapi finishingnya bagus dan juga ini sharp edge sekali. Untuk kalipernya sudah double piston dengan cakram lebar dan juga sudah menggunakan upside down. Untuk bannya sendiri menggunakan ban ukuran 100/80 ring 17 ya, depannya 17, menggunakan sistem jari-jari ya. Tuh, seperti ini kalipernya dan cakramnya seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian samping dan sini protektornya bagus ya desainnya. Sudah ada logo United dan di sini sudah ada protektor lagi di stang, jadi udah built in. Kalian nggak usah beli lagi, nggak usah modal, udah dapat di sini. Terus juga kalian bisa lihat di sini untuk jalur stangnya dia bagus ya, bahannya juga. Nah, di sini kita bisa melihat dari sisi speedometer. Nih. Sudah full digital pastinya. Di sini ada apa aja? Ada range ya. Ada speed indikator. Tuh, secara digital sebelah kanan. Ada sisa baterai juga, ada tripnya juga, ada speed digital juga, ada high beam, low beam. Di sini kita harusnya bisa ganti-ganti menu ya. Ini ada tombol setting. Nah, ini bisa ganti-ganti menu. Terus dari sebelah kanan ini ada speed control, ada 1, 2, 3. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk melihat seberapa speednya. Kalau kalian di posisi 1 ya speed 1, speed 2, speed 3. Untuk melihat kalian ada di speed berapa sih untuk menyalurkan tenaga. Jadi kalau yang pengen ngirit, pengen hemat, range-nya lebih jauh, pastinya speed 1. Seperti itu. Untuk yang pengen agak ngebut dikit, kalian bisa ubah ke speed 2 atau speed 3. Terus di sini ada tombol R ya untuk reverse, mundur ya. Sini. Jadi kalian bisa tinggal tahan aja. Terus di sini ada lampu ya, high beam, low beam, segala macam. Indikatornya juga nampak di sini ya. Untuk stangnya ya, kalau kalian POV lagi bawa motor ini kayak gini lah tuh. Nah, ini atau kayak gini. Nah, ini agak dangak dikit. Nah, atau turun dikit. Nah, seperti ini. Di sebelah kiri kita bisa saksikan ada high beam, low beam, ada hazard, ada tombol sen dan juga klakson. Dan juga untuk yang gambar kunci ini, kunci pas ini dia untuk setting ya. Jadi untuk speedometer ngelihat menu-menunya sebenarnya ada apa aja seperti itu. Terus, nah ini yang menarik. Kalau kita buka tutupnya ya, di sini buka tutupnya kita lihat ada sistem direct charging. Ini soketnya model kayak mobil ya, gede gitu. Jadi buat yang pengen fast charging tapi dia direct socket, dia tinggal ditancap aja lubangnya seperti ini.
dan sudah universal. Setahu gue nih memang SPKLU-nya dia standarnya Euro 2 ya. Jadi Euro 2 itu apa? Jadi standarnya yang udah standar Eropa, jadi lebih universal. Kalau kalian mau ngecas di tempat mobil pun bisa, karena nih lihat kepalanya seperti ini. Ada standarisasi port. Ibarat kalau handphone itu Type C. Jadi kalau kalian pusing cari colokan, udah tancap aja. Balik lagi tapi mesti dicek ya, apakah kompatibel dengan model ini di SPKLU di kota kalian atau enggak. Terus ada saklar pengaman. Pastinya kalau sebelum ngecas segala macam ya kalian perhatikan ini. Jadi hati-hati, motor listrik itu harus diperhatikan saklarnya supaya lebih aman. Untuk pengecasan rumah ada kabel direct charging juga DC dengan 2 lubang seperti ini ya. Ada protektornya juga untuk si lubangnya ini supaya lebih awet ya dan tidak kemasukan debu, air, panas dan lain-lain. Udah ditutup karet, ditutup lagi pakai plastik. Mantap gak tuh? 72 volt dengan joknya model terpisah. Bahannya kayak apa ya? Misalnya kayak Dove gitu ya. Stitchingnya warna kuning ya. Joknya warna hitam, stitching warna kuning, dan juga di sini premium ya, bahannya lembut banget. Terus di sebagian samping ada shroud ya, atau kayak tameng lah, orang bisa bilangnya tameng. Model United menyatu dengan bodi sampai ke bagian bawah. Lalu di sini bolong ya, oh bolong rupanya. Ini bisa masuk jari. Jadi gua nggak tahu ya apakah ini bisa dilepas atau enggak. Tapi ini di tengahnya ada kunci L. Jadi apakah ini bisa dicopot terus kalian bisa pasang crash bar atau jalur stang, gua nggak tahu. Tapi yang jelas bisa ada kompatibel karena di sini ada baut L-nya dan bautnya lumayan gede sih. Di bagian belakang kita bisa lihat di sini ada master remnya ya. Kacanya gampang banget ngelihatnya tuh. Lalu sistemnya ya mid drive ya. Jadi buat teman-teman yang bingung mid drive itu apa? Mid drive itu sistem dinamo yang ada di tengah. Contoh, biasanya motor listrik tuh yang kayak United C2000 di sana, dinamonya kan nyatu sama pelek belakang. Nah, ini dia pakai sambungan, entah pakai V-belt atau pakai rantai. Jadi dinamonya ada di tengah. Disalurkan tenaganya melalui rantai. Terus swing armnya juga panjang ya. Nih berasa moge ya, karena 6000 watt, mantep sih. Bisa dibilang kayaknya nih setara CRF atau setara KLX 250 versi listrik ya. Ini gede banget motornya juga. Jadi lebih gagah juga terlihatnya. Spakbornya model panjang. Bannya bagian belakang menggunakan bahan Maxxis 130/80 ring 17 dengan sistem palang jari-jari. So, buat cari bannya sebenarnya gampang karena ini bannya ring 17 juga, kalian nggak usah pusing. Mau nyari ban di mana? Nggak usah pusing karena ini ring 17. Terus juga kalipernya sudah double piston bagian belakang, cakramnya lumayan lebar. Dan yang menarik, sudah dapat bracket box. Kayak gimana? Dia finishingnya silver ya kayak gini. Jadi, biasanya kan anak touring atau anak-anak motor yang biasa jalan jauh, suka riding, sunmori, segala macam, hobi pasang box kan untuk motor-motor sport, bahkan cruiser atau motor trail, motor adventure pasang box. Nah, ini sudah dapat bracketnya gratis, nempel sama motornya. Jadi dia sekalian kayak apa ya? Bisa dibilang kayak behel ya. Jadi ini kokoh ya, tebel juga tuh, ya tebel. Nah, terus juga nih bisa kalian pasang, nih ada bracketnya juga nih, ada lubangnya, dan di bagian samping ada baut 3 ya. Ini ada bracketnya juga. Di kalian mungkin kalau nggak kompatibel box kalian, mungkin merek GV atau merek yang lain, boxnya mau pasangnya gede gampang karena ini sudah ada tempatnya semua. Jadi nggak usah tuh yang namanya custom nggak usah ribet, udah dapat semua. Bagian bawah sudah ada footstep ya, nih kinclong ya BTW, dan modelnya foldable. Nah, bagian samping kayak gini, gear setnya luar biasa gede ya, 428 ya ukuran rantainya. Dia 68 mata, jadi ini super duper lebar. Nah, ini kayak buat Trabas tuh sebenarnya cocok karena ini gede banget sih ya dari sisi gear setnya. Standar sampingnya gede banget nih, lumayan ringan. Kalau kalian operasikan pakai kaki pasti lebih gampang sih. Terus yang terakhir, lampu dia memang agak ngumpet ya, jadi memang terlindungi dari sisi tutupan ini, jadi biar nggak kena hujan juga mungkin yang fungsional.
Dia model LED dan juga di sini ada reflektornya dan ada bolamnya. Tuh, perhatian ada bolamnya. Sini ada reflektor warna merah dan spakbornya sebenarnya lumayan kecil, tapi nggak apa-apa karena ini motor Trabas, jadi nggak ada ngaruhnya sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, so far ini udah lengkap banget ya. Jadi all in, bracket box, segala macam lengkap. Kalian nggak usah pusing, nggak usah modif-modif. Udah tinggal pasang aja, tinggal pakai. Karena ini dia sudah disediakan dari pabrikan. Jadi lebih simple dan lebih ngirit waktu menurut gua. Itu aja mungkin teman-teman review dari United RX 6000 buat yang hobi-hobi Trabas. Mungkin bisa lirik motor ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye semua, selamat beraktivitas.